sebelum membahas tentang materinya, kita harus tahu dulu bagaimana arti atau apa arti dari pemangkatan. Pemangkatan itu artinya mengalihkan angka yang sama sebanyak dari pangkatnya. Mau pangkatnya 2 berarti angka tadi dikalikan sebanyak 2 kali. Kalau pangkatnya 3 maka dikalikan sebanyak 3 kali. Contohnya adalah 2 pangkat 5 yang artinya 2 merupakan bilangan pokok, 5 merupakan bilangan eksponen atau pangkatnya. Contohnya dari ini banyak lagi. Misalnya ada bilangan negatif 2, pangkat 3, negatif 4, pangkat 5, dan seterusnya. Makanya di sini hanya satu aja Ustazah kasih contohnya. Yang lain mungkin sudah membahas di rumah. Dan sifat-sifat dari pemangkatan ini untuk kelas 7 dan kelas 8 hanya sebagian aja, dan lebih lengkapnya nanti ada di kelas 9. Yang pertama sifatnya adalah perkalian bilangan berpangkat. Rumusnya yang kita ketahui adalah A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M tambah N. Di sini yang penting adalah bilangan pokoknya harus sama. Kalau di sini misalnya A, sebelahnya bilangan pokoknya juga harus A. Misalnya bilangan pokoknya 3, di bilangan berikutnya juga harus 3. Kalau pangkatnya boleh berbeda. Contohnya 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3. Nah, di sini bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama angka 2. Yang berbeda adalah bilangan pangkatnya atau eksponennya. Pangkatnya di sini 5, kemudian selanjutnya adalah 3. Jadi pangkatnya di sini kalau bilangan pokoknya sudah sama, maka eksponennya atau pangkatnya yang ditambahkan, yaitu 5 ditambah 3. Hasilnya 2 pangkat 8. Jadi intinya adalah bilangan pokoknya yang harus sama. Eksponennya yang berbeda itu tidak masalah. Dalam perkalian pemangkatan yang ditambahkan, eksponennya tetap, jadi pangkatnya yang ditambahkan. Kalau pangkatnya sama, misalnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Nah, ini pun nggak masalah. Yang penting adalah bilangan pokoknya yang sama, tetapi pangkatnya sama, tetap pangkatnya saja yang dijumlahkan, yaitu hasilnya 2 pangkat 4, yaitu dari 2 tambah 2. Oke, yang pertama sudah jelas. Sekarang yang kedua sifat pembagian bilangan berpangkat. Rumusnya A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, di sini juga bilangan pokoknya masih sama. Jadi bilangan pokok masih sama. Yang kita lihat adalah pangkatnya. Pangkatnya yang dikurangkan. Yang pastinya bilangan pokok di sini harus sama. Contohnya adalah 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 6. Bilangan pokoknya sama, eksponennya yang berbeda atau pangkatnya 8 dan 6. Dalam pemangkatan, pembagian, pangkatnya yang dikurangkan. Nah, ini dia, yaitu 2 pangkat 8 dikurang 6. Jadi hasilnya 2 pangkat 2. Nah, jadi hampir sama aja sebenarnya dari perkalian dan pembagian. Kalau perkalian ingat pangkatnya dikurang bila bilangan pokoknya sama. Kalau pembagian bilangan pokoknya sama, pangkatnya yang dikurang. Dan sifat yang ketiga, sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Nah, ini angka yang dipangkatkan lagi. Jadi bagaimana rumusnya? Nah, rumusnya seperti ini. A pangkat N pangkatkan lagi dengan N. Hasilnya rumusnya adalah A pangkat N kali N. Nah, yang di sini adalah pangkatnya yang dikalikan. Contohnya 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Berarti pangkatnya ini yang kita kalikan. 3 pangkat 2 kali 2. Hasilnya menjadi 3 pangkat 4. Ya. Jadi dari ketiga sifat pemangkatan inilah mulai dasarnya.
Yang selanjutnya nanti di kelas 9 itu ada beberapa lagi yang harus kita lanjutkan. Sini ada catatan. Jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya bilangan negatif. Ingat aja, jika ada angka negatif dipangkatkan maka hasilnya bilangan negatif. Contohnya negatif 2 pangkatnya 3. 3 ini bilangan ganjil atau bilangan genap? Ternyata di sini adalah bilangan ganjil. Negatif 2 pangkat 3, berarti negatif 2 dikalikan sebanyak pangkatnya, yaitu 3. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Kita kalikan dulu tandanya. Negatif kali negatif positif. Positif kali negatif, negatif inilah dapatnya negatif. Kemudian angkanya dikalikan. 2 kali 2 4, 4 kali 2 ini seharusnya 8 ya. Tapi ini 2 kali 2 4. Nah, ini seharusnya 8. Jadi hasilnya min 2 pangkat 3 hasilnya negatif 8. Inilah hasilnya. Kemudian catatan yang kedua, jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap. Nah, ini ada bilangan genap, sini ada bilangan ganjil. Jadi harus ada bedanya. Kalau bilangan genap, maka hasilnya bilangan positif, yaitu contohnya seperti ini biar lebih paham lagi. Negatif 3 pangkat 2. Nah, 2 di sini adalah bilangan genap. Berarti negatif 3 dikalikan sebanyak pangkatnya. Negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan, boleh kita kalikan langsung kalau sudah paham perkalian tanda. Kalau belum juga kita ulang lagi. Negatif kali negatif positif, tidak usah kita tulis, langsung aja. Kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi artinya di sini adalah negatif 3 dikali negatif 3 adalah positif. Jadi di sini harus diingat, mudah aja mengingatnya. Kalau perkalian bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Dan dalam pembagian, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya yang dikurang. Kemudian yang ketiga adalah apabila angka yang dipangkatkan lagi, maka hasilnya yang dipangkatkan itu yang dikalikan. Itulah kesimpulannya. Dan jangan lupa 2 kesimpulan yang terakhir ini. Jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya negatif. Yang kedua, jika bilangan negatif dipangkatkan dengan angka yang genap, maka hasilnya akan positif. Ya, sampai di situ materi hari ini. Nanti kita akan ada soal untuk kamu bahas di rumah. Oke, sekarang ada soal yang sudah materinya sudah Ustazah jelaskan tadi dari 1, 2, 3, 4. Jadi bentuk soal di sini sesuaikan dengan materi yang Ustazah bagikan tadi. Dari 1, 2, 3, kemudian ini ada catatan yang tersendiri. Jadi soalnya nggak begitu rumit, tapi kalau kurang paham boleh tanya lagi sama Ustazahnya. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau benar semua nilainya 100. Kalau benar 1 itu nilainya dikalikan 20. Jadi berapa benar kamu kalikan 20. Oke, untuk sementara selesai dulu materi Ustazah hari ini. Boleh kamu kerjakan sebagai PR di rumah. Jangan lupa dikumpulkan minggu depan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.